Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RW beserta para Ketua RT yang saya hormati, Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus DKM yang saya hormati, dan tentunya hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang sangat kuat, nikmat sehat, nikmat yang akan mengantarkan kita bertemu dengan zat yang paling kita imani, Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, ini Pak Ustadz Bawan, ini pengalaman pertama saya harus ceramah di hadapan Bapak Ibu. Karena saya ini Pak Kades bukan Ustadz. Dalam bahasa Cikajang, Ustadz teh usaha tidak, anak teras sama gitu. Jadi tidak punya usaha tapi anaknya banyak. Jadi ada orang yang bertanya, nah cenah Ustadz disebut usaha tidak anak teras, dasarnya pakai wae sarung gitu. Nah mudah-mudahan bukan berarti Bapak Ibu yang pakai sarung dengan gambaran tadi, insya Allah tidak. Tetapi sekali lagi, kalau dalam dunia pendidikan ini tidak linier. Kenapa tidak linier? Karena saya bukan seorang ustadz, apalagi kiai, dan kalaupun santri, saya itu pesantrennya bukan pesantren yang lama, pesantren kilat gitu. Pesantren kilat. Makanya pada saat diundang, itu tuh salah kondangan teh gitu. Namun bagaimanapun pada saat kita dihadapkan pada satu kewajiban, bahwa tadi di kalimat pembuka saya itu serius atau udah itu serius kan serius ya tuh jadi we poho deui naon anu rek ditepikeun teh gitu. Ya, dina pembukaan tadi Sim Kuring ngadugikeun satu ayat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Begitu saya hadir, begitu saya datang sampai di masjid ini, alhamdulillah walaupun belum selesai, ini merupakan sebuah gambaran bagi warga BMI Bojong Malaka Indah. Bahkan waktu kamar kita dipilari ya teh aya dina peta atau nepi henteu gitu. Tapi alhamdulillah begitu masuk ini masjid insya Allah yang sangat megah, dan kemegahan masjid itu tidak berarti apa-apa manakala tidak dimakmurkan oleh kita. Jadi tidak sedikit orang yang mampu membangun masjid, tetapi tidak banyak orang yang mampu memakmurkan masjid.
Tetapi dengan melihat antusias Bapak Ibu yang begitu banyak, yang paling saya membanggakan sebelum saya sampaikan kehadiran putra-putri kita, mungkin cucu-cucu kita di masjid ini yang nanti insya Allah akan memberikan sebuah jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mohon maaf saya duduk di sini karena biasanya saya masak nungtang nangtung lelempangan kayak itu kadir gitu kan. Jadi nanti mohon maaf kalau saya berdiri, Pak, ya, supaya lebih mendekatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya menerima tema bagaimana kita mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjunan, sebagai pemimpin, sebagai tauladan bagi umat kita. Tadi Ustadz Wawan sudah menyampaikan dalam sebuah ayat Al-Ahzab, ya, Al-Ahzab, bahwa sudah ada keteladanan pada Rasulullah yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita tidak hanya kembali menghafalkan kapan Rasulullah dilahirkan, siapa orang tuanya, dipelihara oleh siapa, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana kita meneladani kehidupan Rasulullah. Anak SD itu sudah hafal. Pada saat ada 4 sifat yang utama yang dimiliki oleh Rasulullah. Ada sifat sidik, ada sifat amanah, ada sifat apa lagi? Tabligh, dan ada sifat fatonah. Ternyata ada tambahan satu sifat yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Apa itu? Sifat tawadu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila dilihat dari sifat-sifat kehidupan Rasulullah, sebetulnya bukan hanya 5. Beliau sebagai pemimpin terbesar umat, yang pertama beliau selalu mengusung tentang cinta kasih. Iya. Jadi beliau itu sangat mencintai umatnya. Bahkan mungkin para ustadz di sini sudah menyampaikan pada saat beliau mau meninggal dunia, yang pertama dititipkan, yang pertama dikhawatirkan apa? Umatnya. Umatku. Tuh ai urang mah meureun mun nek maot teh anu kaemu teh eta hayam kumaha, eta domba kumaha. Apalagi kalau kita usia yang sudah di atas 60 tahun. Saya mengalami betul. Ibu dari Garut palai ka Bandung. Kuman amah hayang ka Bandung, hayang papanggih jeung Ayang. Ayang itu nama anak saya. Maka dijemputlah ke Bandung. Begitu di Bandung saya harap seminggu lah paling tidak. Atau 5 hari paling tidak. Naon cing nembe dugi ka Bandung, isuk mah cenah anterkeun balik. Jadi, ai amah kumaha kan namanya sumping nya itu hayam kumaha eueuh nu maraban gitu. Jadi bukan berarti tidak sayang kepada anak dan cucunya, tapi apa ya, ibrohnya itu kahayam wae nya kahayam wae melang. Nanya kabudak teu melang, kabudak teu nya gitu. Makanya dalam satu kesempatan saya belajar kehidupan dari ibu sebelum sampai kepada Rasulullah. Kadang-kadang sok kieu Pak Kades. Upami jam 5 eta hayam encan ngampih gitu kan Pak Ustad. Da kudu diteangan atuh. Ceuk kasarna mah mun hayam can kapanggih tong balik. Itu hayam ka mana? Begitu hayam tidak ketemu, data salat subuh teh tugas teh naon? Cing teangan bisi di kebon engkol. Bisi kabar uangku obat naon-naon. Begitulah beliau, ibu saya punya kasih sayang terhadap hewan-hewan yang beliau istilahnya mah pelihara, dikukut, tetapi ternyata di situ memiliki sebuah makna di balik itu. Beliau sangat sayang kepada anaknya. Apa yang dikatakan sayang kepada anaknya? Ternyata beliau mencontoh dari Rasulullah yang selalu mencintai kepada orang-orang, bahkan bukan putranya, bukan sahabatnya, tetapi kepada seluruh umat muslimin wal muslimat yang beliau cintai. Sehingga kecintaan beliau, kecintaan ibu saya, mohon maaf, begitu pukul 3 saya mata terbuka, maka ibu sudah ada di samping saya. Itu teh tos janten guru besar abdi teh Pak Kades.
Sudah jadi profesor, pada saat saya pulang ke Garut, begitu pukul 3 saya terbangun, ibu sudah ada di samping saya. Ibu mengira kalau saya belum bangun. Apa yang dikatakan oleh ibu? Udah. Saya bilang, alhamdulillah mah ya atas, udah. Ulah pohok kena sholat sepertiga malam terakhir, sebab apa yang kamu dapatkan hari ini, jangan-jangan bukan karena kepintaran kamu, bukan karena kecerdasan kamu, jangan-jangan doa kita yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya tadi sangat mengapresiasi baik yang disampaikan oleh Pak Ustadz Wawan maupun Pak Kades. Mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak kita ini mampu menjadi penerus sebagai muslimin wal muslimat dan mampu memberikan sebuah jalan yang terbaik untuk kedua orang tuanya dalam upaya memberatkan amal soleh dan meringankan amal-amal kita yang tidak menggambarkan kesolehan, karena pada akhirnya anak akan menjadi investasi yang terbaik bagi kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada persoalan, kalau kita mencontoh kehidupan Rasul, yang pertama tadi, Rasulullah itu terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Naon ai jujur tanya? Tara bohong. Jujur itu tara bohong. Ya kita kadang-kadang kan kita juga mungkin Bapak Ibu mengatakan, nah da abdi ge sok jujur. Ngan tara dibejakeun kabeh. Jujur tapi teu dibejakeun kabeh. Ya kadang-kadang begitu. Kalau saya sebagai seorang PNS ditanya ku istri, "Pak, sabaraha gaji teh?" Gaji masa gitu ya anu dibikeun gitu. Da mung nyebutkeun bahwa gaji dalam bentuk berapa rupiah. Karena sebelum menikah dengan istri saya, salah satu janji yang saya sampaikan ke istri, gaji papa akan diberikan ke mama. Makanya punten ieu mah sanes sombong tapi catatnya setiap bulan gaji abdi mah teu pernah motong, langsung dipasihkeun ka pun bojo. Ternyata jadi guru besar teh tunjanganan anu langkeung ageung. Iya, sehingga cek pun bojo teh, gaji mah dasa eutik, tanu ti ditu ti dieuna cenah gitu. Termasuk ceramah di Al Jihad cenah gitu. Cenah teh, ari ceramah di masjid mah ulah sok didadagoan dengan honor. Da eta mah jalan keur ka hareup, bahwa kita hidup ini jangan hanya menghitung yang di dunia gitu. Tapi itu moge naon anu rek dibawa ke akhirat. Jadi insya Allah panitia bukan abdi nyinir kudunya diakeun honor. Jadi saya ingin sampaikan Uman Soeharman ceramah teu kudu make honor gitu. Da geus kaya. Seperti apa kayak saya? Ya paling tidak kayak begini gitu lah. Paling tidak kayak begini. Boleh saya berdiri ya Pak ya? Iya. Ai diuk teh canggel engke teh lama-lama teu bisa hudang. Iya. Yang pertama sifat Rasulullah itu adalah jujur. Dan ternyata kejujuran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ditanamkan sejak anak kecil. Jadi kejujuran itu bukan hanya jujur bagi kedua orang tua, tapi kita juga selalu akan mengharapkan budak urang teh jadi jelema anu jujur. Karena pada saat begini, mungkin Bapak Ibu mengalami, mun urang kagungan karyawan, teu pinter-pinter teuing. Komo itu bodoh-bodoh teuing mah kan? Teu pinter-pinter teuing, tapi si eta kunaon ditarima? Jujur. Kenapa? Karena jujur itu akan menjadi fondamen bagi seseorang untuk selalu amanah. Jelema anu teu jujur, anu teu amanah, pasti henteu jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu berani menyampaikan sesuatu apa adanya dan dia akan menunjukkan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan pada saat dia melakukan kejujuran. Nah, kenapa ini dibahas yang pertama? Karena di kita kadang-kadang atau serada sesah milari anu jujur. Iya. Kadang-kadang saya sendiri kalau ditanya oleh nyonya, kebetulan sering bertemu dengan mahasiswi yang cantik, terutama S1 kan masih cantik-cantik kan.
S2, S3 nggak serada bau balsem gitu. Kalau sudah S3 mah, S1 masih parfum. Tapi kan sebagai seorang istri selalu ayalah kepenasaranan untuk bertanya kepada suaminya. Papa, meni semangat teuing cenah ngajar teh. Ya mama alhamdulillah atau kudu syukur salaki semangat teh. Lain memangna mahasiswana gaeulis. Ya saya harus menjawab, ya gelis alhamdulillah. Tapi kadinya teu aya masalah tentang kejujuran. Itu ya masalah. Tapi begitu ditaros gelis mana jeung mama. Eta mah rada hese ngajawabna teh gitu. Tapi saya harus jujur. Tapi tidak cukup jujur bagi kita. Beda jujur kita dengan jujur Rasulullah. Ada kata jujur dan ada kata bijak. Lamun abdi jujur, jadi masalah. Mamah tong nanyakeun gelis mana jeung mamah da gelis maranehanana atuh. Ya meureun pasti bisa perang Rusia jeung Ukraina teh anggeus-anggeus kan? Betul. Disebat mamah nu langkung gelis, itu objektif. Iya, ya ari murid usia 18 tahun 20 dibandingkan jeung pun bojo anu geus 61 tahun kumaha. Jadi lamun aya istilah baheula mah teu apple to apple. Disebutkeun gelis mahasiswi, ya itu bakal jadi masalah. Gitu. Jangan-jangan saya sering datang ke kampus itu bukan karena amanah untuk menyampaikan ilmu. Jangan-jangan karena tertarik mahasiswana garelis. Akhirnya cerdas itu penting, Pak. Cerdas itu penting. Dan cerdas itu juga yang menjadikan kita berpikir kritis. Apa berpikir kritis? Saya berpikir apa yang harus saya katakan supaya kahiji henteu bohong, utamana jujur tapi tidak membuat orang-orang lain kecewa. Akhirnya naon jawabanana? Pada saat ditaros gelis mamah atau gelis mahasiswi, jawaban saya begini, mah sok sanajan manehna lebih gelis tibatan mama belum tentu sebaik mama. Langsung kan? Langsung. Papa besok jam berapa pergi? 5:30. Ya, mama siapkan sarapan. Gitu. Jadi kalau jujur tadi yang tidak bijak, jangan-jangan nyiapkan sarapan. Mah besok pergi 5:30, jong itu susul tuh mahasiswa. Jujur. Nah, kejujuran yang paling utama adalah bagaimana kita memegang sebuah kebaikan dalam sebuah tatanan ketaatan. Dan pada akhir namanya Pak Ustadz, jujur itu hanya akan muncul pada saat kita sadar. Pertama, keimanan kita sampai sejauh mana. Ya, sehingga orang jujur itu ada istilah teu sieun ku sasaha, teu era ku sasaha, hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang senantiasa membimbing kita dalam sebuah aturan dengan Quran dan hadis. Jadi punten ayeuna mah cenah nu jujur teh rada hese sehingga muncul pat-pat gulipat. Istilah saya tadi jujur tapi tara dibejakeun kabeh. Si eta mah jujur ngan tara dibejakeun kabeh. Dalam kehidupan kampus, punten, ieu mah lain nyontokeun batur, nyontokeun sorangan we. Papa pernah henteu nganterkeun mahasiswi ka rumahna? Tah eta teh pertanyaan hese ngajawabna teh. Saya jawab, mah teu pernah da tara nganterkeun ka imahna, da imahna mah jarauh. Paling ge ka tempat kosna. Tonggo kasuudon gitu. Jadi pada saat saya ujian tengah semester, ada mahasiswi tiba-tiba pingsan, Pak. Setelah sadar, hilap kena bahasa Indonesia. Anu emut teh bahasa Inggris. Sedangkan dosen teh ngarti-ngarti acan bahasa Inggris. Dan tidak bisa berbicara. Jadi dia komunikasi dalam tulisan.
aduh iya budak jadi teu bisa nyarita segala macam. Abi mikir piraku gara-gara ujian jadi pingsan. Ternyata memang sudah sakit, dibantun ke rumah sakit Advent. Saya ngutus mahasiswa untuk mencari rumahnya. Kebetulan rumahnya itu di Kecamatan Bale Endah. Kebetulan di Kecamatan Bale Endah. Apa yang terjadi? Begitu orang tuanya dikasih tahu, teu aya rasa kaget, komo bari jeung sok. Jawabanana naon? Pingsan. Coba, eta budak geus di rumah sakit, pingsan. Saya katakan, lain menyesal nganterkeun ka rumah sakit gitunya. Nah, kolotna teu boga kahariwang, ari urang geumpeur. Ternyata anak itu sudah sering pingsan. Gitu. Tetapi pingsan yang ini istimewa, dia tidak bisa berbicara, kemudian dia bisa menulis dalam bahasa Inggris sehingga komunikasi yang dilakukan oleh bahasa Inggris. Tetapi saya sebagai dosennya meneliti yang lebih dalam, apa yang terjadi. Ternyata beliau memiliki tekanan dalam keluarganya, sehingga tadi pribados ngobrol sareng Pak Ustadz, lamun jadi kolot mun janten sepuh tong percaya teuing ka guruna. Sok tak kumaha tah. Mun urang jadi guru, ustad, tong percaya teuing ka kolotna. Kumaha? Jadi saimbang kan? Kenapa? Punten, ku abdi dijelaskeun. Lamun urang hiji kolot ngadidik budak, dititipkeun ka ustad ka guru, tong percaya teuing. Nah, tong percaya teuing kan eta teh budak urang. Mangga rek dipercayakeun wae ka batur. Karena bagaimanapun dia investasi yang terbaik. Jadi teu bisa ibu bapak upaminya kolakeun murang kalih culjeun da geus dititipkeun ka ustad, da geus dititipkeun ka guru. Tidak bisa. Dia adalah anak kita yang akan meneruskan kita. Hiji, kartos teh. Jadi tetiasa lamun cek bapak teh pan aya guruna, pan aya guruna. Cek guru teh ieu teh budak saha? Nya budak uing, tapi da teu bisa. Makanya guru ada sebuah ungkapan, mun urang jadi guru tong percaya teuing ka kolotna. Nah, teu percaya ka kolotna, mantak disakolahkeun ka urang ge teu bisaeun ngadidik budakna. Kitu aya. Teu bisaeun ngadidik budakna. Jadi ulah ada ungkapan sa alus-alusna di masjid waktunya ngan 1 jam. Kan lebih seueur di rumah. Tapi ingat, di masjid orang-orang yang sangat profesional. Ustadz sangat profesional. Di sekolah guru profesional. Di bumi tidak ada pendidikan khusus untuk menjadi orang tua. Kan di sekolah mah guru ikut PPG, PLPG, kudu kuliah. Dan jadi orang tua mah teu sakola oge teu naon pan? Iya, nomawi abdi ngemutan. Walaupun kita tidak sekolah sebagai orang tua, tetap yang namanya ilmu itu bukan diambil hanya dari sekolah. Tetapi tolong diingat, pada saat kita memiliki ilmu yang dilandasi dengan iman, maka Allah menjanjikan, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang yang akan ditingkatkan derajatnya adalah orang yang beriman dan berilmu. Iman sebagai pondasi. Tetapi bagaimana iman akan berkembang pada saat kita ilmu terbatas? Makanya alhamdulillah tadi lihat program yang ada di DKM ini sangat bagus. Subuh 5 halaman, 5 halaman. 5 halaman itu 2 lembar setengah. Bahkan kalau kita setiap sholat 2 lembar aja, 2 lembar dan 4 halaman ya. Tidak usah 1 bulan, kita bisa hatam itu Quran. Iya. Setiap sholat 4 halaman, setiap sholat 4 halaman. Jadi setiap hari itu 5 kali 4, 20 halaman. 20 halaman kan bisa 1 juz. Iya. Dan tidak usah 1 bulan, itu bisa hatam. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi Bapak Ibu jangan menjadikan masalah saya mengatakan menjadi kolot tong percaya teuing ka guru, ka guruna, menjadi guru tong percaya teuing ka kolotna. Jadi artinya apa? Bukan mencari kambing hitam. Kan kambing hitam lamun Idul Adha. Ya kan? Tapi mencari yang terbaik bagaimana mendidik anak kita. Makanya kapungkur punten.
Pada saat pribados diantarkan ku kolot, ku sepuh ka pasantren, sepuh teh sumping dua nana, ngantarkan budakna gitu kan? Kiai titip pun anak hoyong janten budak soleh. Saur kiai teh alhamdulillah ari percaya mah. Mangga urang sasarengan. Jadi artinya tanggung jawab itu satu, menjadikan anak kita soleh, tetapi sasarengan dalam upaya peran. Di bumi mangga bagian sepuhna, di sekolah, di madrasah mangga bagian guruna. Pada saat di bumi, ibu tekedah pinter matematik, tapi lamun pinter langkung sae. Tekedah pinter bahasa Inggris, tapi lamun tiasa langkung sae. Tetapi apa yang terpenting di orang tua? Memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat dengan kalimat yang sederhana. Ini mohon maaf saya menceritakan orang tua saya. Pada saat saya kelas 5 SD, sahur kepala sekolah, "Man, ikut ujian." Saya jawab, "Ikut ujian?" "Nah, kenging Pak, kelas 5 ujian?" "Boleh. Dan kalau tidak lulus, balik lagi ke kelas 6. Bijak, kalau sekarang kan nggak mau. Tapi begitu saya bilang ke orang tua, "Amah, sahur kepala sekolah boleh ujian kelas 5. Ibu sama nanya, "Memangnya menang kelas 5 ujian?" Saya katakan boleh, tetapi kalau tidak lulus kembali ke kelas 6. Ibu saya bukan profesor, bukan sarjana, tidak lulus SMP, tidak lulus SD, hanya lulusan sekolah rakyat. Tetapi begitu mendengar anaknya ujian, antara kalimat lulus dan tidak lulus, maka beliau memilih apa? Mun wani ujian, ulah teu lulus, kudu lulus. Jadi ibu sudah memberikan beban, teu bisa ujian teu lulus, kudu lulus. Waktu itu saya katakan, nyanya inu nyarita mah gampil lulus gitu. Tapi kan mau diajar nah hese gitu. Tapi deui saya tidak berani mengatakan itu. Ngan ukur dina hate sebab sieun kasebut ku walat. Gitu kan? Budak ayeuna moal kitu. Tetapi begitu jam 2, apa yang dilakukan oleh beliau? Saya dibangunkan, Pak. Udah, lain rek ujian, rek ujian tuh diajar, udah. Membangunkan saya itu sangat beda dengan kita membangunkan anak cucu kita sekarang. Yang udah siang, bangun. Kan gitu aja nama. Kapungkur kumacing. Udah. Kalau tidak bangun, selimut ditarik. Kudang. Teu bangun wae, selimut geus ditarik teh hudang wae, naon anu ditarik? Lain ranjang mah dah hese atuh berat. Kaki ditarik. Mun kaki ditarik henteu keneh wae, nyanak cai dikepretkeun. Udah. Ada yang lucu, tetapi sampai sekarang menjadi hikmah. Bangun sambil culang-cilung kan. Terus saya itu ke kamar mandi. Ditanya oleh ibu, "Rek mana?" "Cuci muka." Apa ibu katakan? "Tong cuci muka, wudu." Mah jeung kudu wudu. Karena lamun wudu pasti cuci muka. Lamun cuci muka ya amal wudu, cantang tuh wudu kan ngan ukur cuci muka. Jangan-jangan tidak muka yang dicuci ngan mata, we dicolekan gitu kan. Apa yang beliau lakukan? Begitu saya pulang dari kamar mandi, maka sajadah sudah digelar. Ibu menjadi imam sholat tahajud saat itu. Jadi beliau adalah orang yang tanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya. Tidak hanya itu, begitu beliau berani mengatakan kamu harus lulus, maka ibu punya tanggung jawab dan punya peran. Bangunkan anaknya. Tahajud beliau jadi imamna. Begitu selesai beliau ngadoa. Setelah ngadoa beliau melirik. Sok ngadoa hayang naon.
Ya wah dari kahayang, teu pernah hayang jadi profesor, teu pernah hayang boga mobil non. Saya hanya ingin lulus doa, saya hanya itu. Begitu saya selesai ngadoa, saya belajar di meja makan, sanes di meja belajar Pak Kades. Lampuna lain neon, decempor. What the meaning decempor? Eta lampu anu tina minyak tanah nganggo sumbu. Jadi mun anjing-anjing teh kan irung-urang teh hideung. Iya. Jigana abdi ge lamun teh jadi guru besar meureun ayeuna teh ngangon muning mah di Garut. Abdi belajar, saya belajar, ibu pergi ke dapur. Ternyata apa yang dilakukan oleh ibu? Masak. Begitu 3:30 masakan sudah datang dan beliau mengatakan makan. Ya makan weh. Begitu pukul 4 beliau nanya, atos? Saya katakan atos. Sok niatan puasa. Sahan orek puasa. Sok aya niatan puasa. Beliau tahu kalau mimik muka saya itu tidak mengiyakan untuk puasa. Itu orang tua bedana gitu. Makanya tong percaya teuing ka guru, da teu mungkin guru ngahudangkeun peuting. Ya. Apa kata beliau? Ya. Lain hayang lulus, muhun. Mun hayang lulus ngadoa. Nyaho henteu doa ameh dikabul. Kahiji, pemimpin anu adil. Tayana amah nanya, maneh geus jadi naon? Ya kan jadi naon kan? Maka beliau mengatakan, doa kecil kemungkinan untuk dikabul. Itu ibu sampai begitu. Nu kadua, doa orang yang terdolimi. Ngerasa didolimi itu tadi dihudangkeun ku amah. Aku udah jawabnya. Ya henteu. Berarti dua tah? Doa teu mungkin dikabul. Berarti ngan boga hiji deui jalan doa dikabul. Naon? Orang yang sedang berpuasa. Sok hayang doa dikabul puasa, lamun emung lulus nyepek wae kumadinya, itu ibu. Jadi pada saat saya sekarang bicara tentang tadi yang pertama kejujuran, bahwa jujur itu akan menjadikan seseorang menjadi amanah, dan bagaimana dia memberikan sebuah fatwa dalam bentuk kecerdasan. Jadi secara tidak langsung ibu sudah mendidik bagaimana saya berpikir kritis. Iya. Jadi diberikan opsi, sok hayang doa dikabul atau napi hayang teu dikabul. Dan ternyata itu akhirnya saya niatkan puasa. Nah gitu. Bangga. Ternyata kalimat itu waktu saya kelas 5 SD, ibu masih pegang sampai saya sudah jadi profesor yang tadi. Jadi begitu saya pulang ke Cisurupan, pukul 3 terbangun, maka ibu sudah berdiri di samping saya. Jangan-jangan yang kamu dapatkan sekarang, kekayaan, jabatan, ilmu, dan sebagainya, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu cerdas, jangan-jangan karena doa kita dikabulkan. Dan di mana tempat doa dikabulkan salah satunya? Di tempat yang sangat istimewa ini, masjid. Janten pribados kagagas ka zaman baheula keur budak. Pada saat tulumpatan di masjid, ku sepuh pada dicarekan nepikeun ka, geus ya isuk mah tong ka masjid deui. Arek ngadon lulumpatan mah. Jadi budak teh teu ka masjid. Iya. Tapi dibimbing. Bahkan mungkin kalau di BMI mah masih kena berjalannya. Mun bapak ibu bade ka masjid, aya budak keur ulin, geus tong ulin, hayu ka masjid. Masih enggak di sini? Alhamdulillah. Di kota mah tos teu kitu, Pak. Aduh ngahina ieu kan kota oge nya ieu teh kota. Tuh. Punten. Ieu teh kota gitu. Iya. Kan di kota mah sudah tidak ada budak rek kumaha oge, pek bae kumaha dinya. Karena memang kepedulian kepada seseorang amanah yang kita miliki.
untuk memelihara anak-anak kita itu tidak teraktualisasikan dalam bentuk perilaku. Jadi kenapa itu budak batur. Rasulullah itu sangat cinta kepada siapapun dan selalu empati dengan setiap masalah yang ada. Nah, oleh karena itu tolong ibu bapak, bukankah anak kita harus pintar? Harus. Tapi cenah ulah sok sombong dengan kepintaran. Karena di antara yang pintar itu pasti ada yang cerdas. Maka orang yang pintar akan terkalahkan oleh orang yang cerdas. Namun orang boga anak cerdas, papatahan ulah sombong dengan kecerdasan, karena orang cerdas akan terkalahkan oleh orang yang beruntung. Pertanyaannya, siapa orang yang beruntung itu? Adalah orang-orang yang selalu ikhtiar disempurnakan dengan doa. Makanya Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Kalian berdoa dan akan aku kabulkan. Janten punten. Tidak mungkin Uman Soherman bisa begini kalau doa orang tua tidak dikabulkan. Dan tolong ingatkan anak-anak kita, yang disebut orang tua itu kan bukan hanya secara biologis, termasuk ustadz-ustadznya, termasuk guru-guru. Nah, itu adalah orang tua dari anak kita. Bahkan ada yang satu lagi, jangan lupa. Satu orang tua yang melahirkan, yang kedua orang yang mendidik, yang ketiga orang tua yang apa? Cing, dicek sekali-kali. Kahiji sepuh anu ngalahirkeun eta sepuh. Kedua anu ngadidik urang di sekolah di madrasah eta sepuh urang. Anu katilu saha? Sepuh anu kedah dihormati. Mitoha nu ngawinkeun. Iya, mitoha. Jadi ulah aya ungkapan mah cingnya kami toha teh. Papa mah demokratis. Papa mah henteu otoriter. Sok pikanya awe mitoha mama, keun mitoha bapak mah teu kudu. Kumaha eta teh maksudna teh? Langsung ditakol ku cukil. Jadi, apakah mertua kita atau mertua istri itu adalah orang yang perlu dihormati, karena tidak mungkin kita akan mendapat keturunan pada saat kita tidak diikhlaskan untuk menikahi anaknya. Kan anu ngawinkeun teh mitoha. Iya. Jadi beliau adalah orang tua yang perlu dihormati. Paling tidak 3. Nah, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita yang jujur itu? Satu, sebagai orang tua tentu akan mencontoh kepada Rasulullah. Yang kedua, anak kita yang belum paham tentang kehidupan Rasulullah, maka mau tidak mau mencontoh kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya. Gimana caranya? Yang pertama, katanya guru yang terbaik, orang yang terbaik itu selalu berbicara yang bisa dipahami oleh anak didiknya. Kan kadang-kadang kita teh jujur gitu. Tetapi kejujuran itu kita manifestasikan dalam bentuk amarah. Matakna wajar lamun barudak ayeuna osok gede ambek. Dan nempoti kolotna. Neng, geus salat. Geus salat. Ai budak teh malik daina palinter kan. Ai mamah geuning cenah cicing wae. Tah, kalau kita tidak cerdas, maka kita akan mengatakan ari sia halah malikeun ka kolot. Tapi kalau orang yang cerdas akan mengatakan mamah teh can salat teh ngantosan neng. Ting eta ting jujur ting bohong. Ngantosan neng. Yuk bareng salat. Komo ka bapana. Jang, geus salat acan? Aya apa? Acan, sarua tuh acan mah. Lain nanya ke apa acan, hayu kacang salat orang babarengan. Anu kadua, bagus kalau orang tua sudah berjamaah di masjid. Geus salat. Ai apa? Apa teh matak nitah teh? Alhamdulillah apa mah geus berjamaah di masjid. Tadi maneh di teangan eueuh, makanya apa ka masjid? Sok ayeuna salat. Ini kan manusiawi gitu kan. Jadi Bapak Ibu punten, nunamina ngadidik budak untuk menjadi orang yang jujur itu tadi saya katakan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kan mudah telapak tangan mah. Aya mah kudu jengjet kan komot telapak kaki kan hese. Jadi perlu pendidikan itu apa katanya ya? Memanusiakan manusia untuk menjadi
manusia yang hanya bisa dilakukan ku manusia, itu pun dengan cara-cara manusiawi. Apa yang manusiawi itu? Sesuaikan dengan perkembangan budak. Gitu. Ya saya juga bangga, ada yang 3 tahun sudah tahfidz Quran, ada yang 3 tahun sudah pintar bahasa Inggris, di TK nges bisa maca ngitung, begitu ke SD bosen. Iya, sering terjadi seperti itu. Karena orang ngepres budak kudu lebih ti orang, tapi kita tidak sadar kalau anak kita ini punya kapasitas tertentu. Itulah yang pertama, memanusiakan manusia. Apa memanusiakan manusia? Anak orang teh jelema eta teh kade. Iya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari teu sadayana jalmi man uninga ieu jalmi ieu sanes. Seorang calon doktor, mudah-mudahan Pak Wawan harus tos bimbingan ku profesor nate agak hese teu kapikir uih ka bumi bade ngalengkah kana panto ucing ngahalangan kan disepak kasih sih anjing cenah gitu, padahal eta teh ucing nepikeun ka ucing teh nanya ka kolotna, mama hari abdi teh anak ucing anak anjing cek endong teh maneh teh anak mama teh ucing, berarti maneh teh ucing. Naon jawab cek anakna, dasar cenanya jelema teu bisa ngebedakeun mana ucing mana anjing. Eta teh cek ucing. Gitu. Makanya tolong, apakah kita dekat dengan anak, apalagi dengan kemarahan, jangan memanggil yang bukan-bukan, karena anak kita adalah manusia, maka berilah panggilan yang terbaik. Mungkin anak-anak zaman dulu mah tidak bagus-bagus amat namanya ya. Madrupi, Madwarni, itu pun aki itu. Ti pun biang Madrupi, Madwarni, Aki Eon gitu kan. Iya. Sekarang mah Uman Suherman. Oh itu teh saya namanya teh. Terbuka. Man manusia. Jadi manusia yang terbuka. Sunya sang sakerta bagus, akhirnya cahaya, man manusia. Jadi manusia yang terbuka, yang suka memancarkan cahaya kebaikan. Amin gitu lain. Ini sugan gitu. Iya. Jadi ulah manggil kabudak abong maneh jangkung leutik pelung macam-macam, apalagi budak lempangna rada ngageyot, sia mah juga entong. Mainnya jelema disebut entong. Manusia memanusiakan manusia, hakikatnya sudah menjadi manusia sebagai makhluk yang terbaik, maka kesempatan kita, potensi yang ada pada anak kita untuk dikembangkan menjadi kompetensi. Jadi insya Allah hakikatnya dasarnya anak sudah punya sifat kejujuran, tetapi pada saat dia melihat kehidupan yang tidak jujur, maka memungkinkan anak tidak jujur. Saha anu pangheulana? Anu paling deket ka budak, saha kahiji kolotna, kadua guruna. Guru deket di sekolah, budak deket di imah. Makanya tadi saya katakan, lamun urang boga murid hayang jujur teu kudu nyerahkeun ka kolotna, karena itu murid kita. Lamun urang anak hayang jujur teu kudu nyerahkeun ka guruna, karena eta anak kita. Artinya guru dan orang tua itu sama-sama memperhatikan anak kita. Jadi punten ulah budak mesti disakolahkeun, eta mah urusan sakola, teu bisa. Investasi yang terbaik adalah anak kita. Begitu juga guru, teu bisa mikeun ka orang tuana, matak geus nyakolahkeun ge, percaya kepada kemampuan guru, dan kita harus amanah dengan tanggung jawab seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi, maka insya Allah orang yang jujur akan menjadi sebuah permata. Karena dalam pendidikan ada yang mengatakan para ustadz begini, ngadidik budak pintar leuwih hese lamun kudu jadi jujur, tapi ngadidik budak jujur untuk jadi pintar henteu leuwih hese tibatan ngadidik budak pintar untuk jadi jujur. Kumanya ngadidik budak jujur supaya jadi pintar henteu lebih sulit tibatan ngadidik budak pintar untuk jadi jujur. Iya. Jadi artinya karakter itu adalah hal yang pertama. Makanya kenapa dalam sunnah, punten sedikit
kebijakan lokal. Aya kata cager, bager, bener, pinter. Itu pinter heula. Cager. Nah, kadang-kadang cager teh kan bukan hanya fisik, tapi jeung mental. Makanya sok muncul gini, "Ai maneh cager?" Cager saya tahu gitu. Jadi lamun cager teh speedometernya rada kieu. Cager. Nah, nu cager, cager itu sehat. Sehat itu bukan hanya fisik, termasuk mental. Budak pergi ke sekolah, sekolah sebagai tempat yang paling indah. Makanya gimana lamun orang jadi guru SDT memperpanjang keindahan yang ada di TK. Kan TK mah nyanyi nage taman yang paling indah, taman kanak-kanak, ya kan? Karena di SD mah kan sangat, di TK mah sangat indah. Begitu juga pada saat anak pulang dari sekolah ke rumah, itu adalah tempat yang paling indah, bahkan surganya kita. Ulah nepikeun katibalik. Begitu budak rek sakola kusabab tertekan di imah, alhamdulillah cenah isuk sakola. Jadi pelarian ti imah. Itu. Tapi kadang-kadang begitu nempo guru, astagfirullahaladzim eta guru datang. Iya. Jadi jadilah orang tua yang selalu disyukuri. Jadilah orang yang selalu disyukuri karena bibit-bibit kejujuran sudah dimunculkan oleh orang tua. Makanya punten. Pada saat orang barat mengatakan kapan mendidik anak? Yang pertama, mendidik anak itu setelah dia lahir. Dalam konsep Islam bukan itu. Mendidik anak yang pertama adalah pada saat menemukan calon minantu ujung mitohana. Kalau dulu kan kita teringat dengan Siti Nurbaya. Enggak, di Sunda juga ada. So, mudah-mudahan Bapak Ibu nu pemuda ini jadi catatan. Begitu kita ditanya saha eta rerencangan. Rerencangan naon? Nya kitu we gitu kan. Nah, lamun kolot geus teu satuju nempo kana karakter calon minantu, pasti ada sebuah ungkapan. Eueuh deui nu sejen sia teh. Dijawab ku urang teh eta ge menang diskon kitu, menang sope. Ya teh cuci gudang matak oge. Makanya yang pertama yang harus kita tampilkan ke siapapun jelema cager heula. Nu kadua bager. Nah bager itu kan lamun dina bahasa kita mah qurrata ayun. Bager. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak masih ingat peribahasa tiis ceuli karang panon. Jadilah anak yang qurrata ayun, yang memberikan sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Orang tua tidak pernah mendengar hal-hal yang jelek tentang anaknya. Anu kabejakeun teh, alhamdulillah catuang putra mah saya di sekolah teh pangrajina, upami tugas piket panggetolna, upami PR payuna, upami uih pangkerna, oh iya lain ieu mah, upami uih payuna, upami lebet pengkerna, upami tugas panghesen. Langsung kan berem datang ke sekolah teh. Betul. Tiis ceuli tidak pernah mendengar kejelekan tentang anak kita. Tidak pernah melihat tentang kejelekan anak kita. Numawi punten, pada saat anak jangankan dia ke masjid, jangankan dia ke sekolah, orang tua punya kewajiban untuk selalu mendoakan. Iya. Kayak ulah maka ini. Sok didoakeun ku apa? Ku mama. Cing salamet di jalan, cing salamet di sekolah. Da buktina ternyata di sekolah kan loba nu teu salamet ayeuna mah. Itu yang baru saja viral itu video. Saya hanya berani melihat ya mungkin 1/5 dari itu. Anak SMP dan barusan ada kabar anak itu meninggal katanya. Iya, kan begitu. Eta budak SMP gimana nih nanti dia kalau sudah jadi gede, kan seperti begitu. Kenapa? Oleh karena itu, nu namanya orang tua, yang namanya ngedidik anak, yang namanya guru mendidik anak, bukan hanya ilmu yang harus disampaikan, tetapi sistem nilai. Yang sistem nilai itu selalu dulu mengatakan kalau di guru itu, guru digugu dan ditiru. Kenapa guru digugu dan ditiru? Karena keistimewaan yang muncul. Makanya punten, ini agak sedikit melempar. Ibu, bapak punten. Upami ibu dipayunan putra putri, bapak dipayunan budak-budak orang, meningkat tingali pinter, sok sanajan bodoh,
atau meningkat tinggali bodoh padahal pinter? Sok pilih. Mau pilih mana? Di depan anak-anak kita lebih bagus kelihatan pinter padahal tidak, atau kelihatannya tidak pinter padahal kita tuh pinter? Yang mana? Yang kedua. Kelihatan pinter padahal tuh pinter, atau kelihatan bodoh padahal pinter? Kelihatan bodoh padahal pinter. Tawadu sih jabaan di dia mah. Tapi lamun ngadidik budak tuh gitu. Kumaha sih bapak teh? Ongko kudu tawadu. Ngadidik budak tuh gitu. Sok sanajan urang bodoh kudu katingali pinter ku budak. Sok sanajan urang sok bohong teu bisa ku budak mah katingali jujur. Nah, naon sababna? Picontoheun. Iya kan? Sok Pak Ustadz di dia ngadidik jamaah katingali bodoh rek dipercaya mah. Lain sok nanya didinya bodoh. Moal nanya entong karunya bodoh. Teu kabayang lamun jadi guru. Jadi guru moga guru teh bodoh-bodoh teuing gitu. Iya. Jadi bukan berarti kita songong atau napi sombong, tapi dalam pendidikan yang pertama itu satu yang bisa dilihat oleh anak kita. Jujur. Bukan definisi yang disampaikan ke anak, tapi tunjukkan kalau kita adalah orang yang tidak pernah berbohong, kita adalah orang yang senantiasa amanah, bukan hianat. Nah, hianat, teh yang melarikan kesetiaan dari sebuah kesepakatan. Tekaup nempo nu geulis melong, tekaup nempo nu kaset melong. Ini kan banyak remaja. Anda milih suami yang ganteng, kaya. Ganteng sudah ganteng kaya deh. Ngan pelit mana audzubillah. Pelitna teh audzubillah. Udah ganteng kaya pasti dipilih kan? Ngan pelitna audzubillah. Tah ieu mah bager jelema teh. Bager. Teu ganteng. Teu ganteng. Jeung teu kaya. Jadi tolong pilih teh lamun ibu-ibu rek milih mana? Rek milih anu ganteng, kaya, pelitna audzubillah. Atau nu ieu bager henteu ganteng tapi teu kaya. Jadi selalu akan terungkap muncul pamajikanna teh, papa enggak batur meuli mobil, da duit malin aya rek naon meuli mobil kudu dipiara, bayar pajak, kasenggol. Geus we urang mah naik Grab tinggal bismika Allahumma ahya wa bismika amut sarewe na mobil. Pak, ieu teh mobil itu rumah teh moal dicet geus kieu. Rek naon dan lain utama melain ditempo cetna, anu penting teu kahujanan. Loba alasan we da pelit, padahal duit loba. Beda jeung nu tadi nu bager. Papa, cing atuh ngeridit motor, rek naon ngeridit motor. Kariweuh-riweuh meuli mobil. Nya, aya cenah imah rek dicet, entong nyieun nu anyar. Capek-capek lah. Ditanya ku pamajikanna teh, iraha? Nya engke mun geus boga duit. Eta akibat teh jujur ka gitu. Ya jujur lah. Gitu. Betul, hanya tentu tidak dengan amarah. Makanya kudu bager. Cager bager benar. Nah, benar itu sesuai dengan syariat yang tadi disampaikan. Jadi ulah nepikeun ka ngadidik budak punten. Maneh teh salat teh kudu getol. Karena salat itu sama dengan tiangnya agama. Mendirikan salat berarti mengokohkan agama. Mama, papa, mama mah lain tepat waktu deui, salat teh sancan waktu ngesalat. Cek budak teh kumaha ieu teh cager henteu. Nu mawi teu cukup iman, harus dibarengi dengan ilmu. Jadi orang amal itu tidak cukup kalau amal tanpa ilmu, dan ilmu akan semakin kuat manakala didasari dengan iman. Oke. Anu kedua naon? Amanah. Bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan sebuah contoh.
beliau adalah orang yang amanah yang tidak pernah berkhianat dengan sebuah janji. Janji kita ke Allah Subhanahu wa taala apa? Yang memikul tanggung jawab di antara makhluk. Yang lain tidak bisa, hanya manusia. Makanya kenapa manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi ingat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin, setan dan manusia kecuali untuk ibadah. Kumaha jadi tengenahnya? Ya oke, atau dibalikin, tidak semata-mata Allah menciptakan jin, setan dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, ibadah. Nggak sih tong diturutan. Anu diturutan teh begitu datang ka imah teh menang naon teh Pak Uman, langsung ka suami teh tidak semata-mata Allah menciptakan jin, setan, manusia. Oh langsung pas saya Bu untung. Ya. Kita beribadah, apapun ibadah. Makanya niat ibadah, apalagi kalau niatnya membangun masjid. Maka Rasulullah hadis ya Pak akan membuatkan rumah di surga. Dan siapa yang selalu terikat cintanya kepada masjid, pada saat orang lain nanti di padang mahsyar, maka Allah akan memberikan naungan secara langsung bagi orang-orang yang punya kecintaan pada masjid. Alhamdulillah saya selama ceramah baru kali ini sampai ke jalan-jalan gitu. Ternyata di jalan mah tukang ojek gini. Laras, alhamdulillah. Padahal tadi obrolan di jalan mah, Pak masjid nage alit, ya alit kumaha ini mah sangat besar begini, betul. Dan insya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki bisa nyumbang sini. Amin. Tuh. Yang sedang amek, amin mah. Kudu amek. Ya. Amanah itu tidak hianat. Sekecil apapun. Karena dalam psikologi, dalam ilmu psikologi yang saya naungi begini. Yang pertama tadi itu teh lain heureuy. Nah, meningkat tingali pintar, meningkat tingali bodoh. Kenapa? Karena pada akhirnya ilmu itu akan harus dilihat dalam perwujudan tingkah laku. Ari tingkah laku katinggal henteu? Katinggal. Jadi rek dikumaha disebut pintarna lamun teu katingali. Rek disebut alusna lamun teu katingali, rek disebut jujurna lamun teu katingali. Jadi penting bahwa perwujudan diri itu menjadi penting. Nu bisa katinggal penuh sanes. Yang kedua, bukan hanya katingali karena urang mah lain makhluk gaib. Karasa. Rasa urusanana jeung naon? Jeung pikiran, jeung hate. Jeung hate, karasa. Cek salaki boga pamajikan katingali yang eta teh pamajikan. Cek pamajikan boga salaki katingali yang eta salaki, tapi teu cukup katingali kudu karasa yang orang teh boga salaki, karasa yang orang teh boga pamajikan. Kan aya ungkapan asa dengan rasa boga pamajikan orang mah osok kitu lain nyalah jujur we. Apa? Da obrolan bapak-bapak mah gitu. Beda jeung ibu-ibu. Aing teh boga salaki henteu ieu teh. Makanya istri itu punten Pak, istri kita ini harus betul-betul jujur, betul-betul amanah karena ada jaksa yang lebih tegas dibandingkan dengan jaksa yang di pengadilan. Siapa? Istri. Istri kita itu menuntutnya lebih daripada jaksa. Segala dituntut begitu. Dan kita sebagai terpidana, ya. Paling repot pada saat anak orang sebagai saksi yang tidak meringankan, tapi memberatkan. Pada saat ibu minta kerjaan, tambahan atau kerjaan, cek orang teh, jajan kumaha cenah eta ge da eueuh, cek beulak teh henteu mama kamari ge ngusup. Kan itu teh saksi yang memberatkan. Makanya tolong, kalau kita mau dikatakan jujur, kalau kita mau dikatakan amanah tidak hianat, kudu katingali. Jadi kita kopiah teh maksudna
Kan dipakai, lain dipakai nyumputkan duit. Kan biasa sok aya duit lalakina dina ya. Nyumang cenah tempan gitu. Iya, tapi ibu hati-hati. Kalau ibu-ibu mencuci pakaian suami ada uang, harus jujur dan amanah, kasih tahu kan. Sebab kalau tidak itu kena ku KPK. Termasuk pencucian uang itu. Iya, jadi jujur itu harus. Kalau katingali suami karasa, maka mau tidak mau jadi contoh. Jadi itu mungkin contoh tiba-tiba tanpa karasa ejen katingali. Nah, di sisi lain, kalau katingali akan ada pengakuan. Alhamdulillah, pun lanjut mah jujur, gitu. Pengakuan kan. Yang kedua, dihargai. Alhamdulillah, entong jauh-jauh. Saya banyak tugas keluar. Begitu tugas keluar, otomatis sholat isya tidak di masjid kan? Iya, tidak di masjid sholat itu, di rumah. Begitu saya cepat pulang, kemudian ke masjid, oh itu istri langsung menyediakan makanan. Betul. Saya bilang, kenapa Pak menyediakan makanan? Emut papa, sasibuk-sibuk na oge, minimal sholat isya ejeng subuh mah di masjid. Betul. Pak Kades punten ya. Minimal sholat isya jeung subuh mah di masjid. Syukur lamun tiap waktu. Tapi kan ari urang mah menten kan biasa kerja. Tapi ayeuna di masjid di daerah Abdi pinuh Pak. Upami subuh teh dugi ka itu. Dan tadi saya ngobrol, di Abdi mah bukan akhir zaman ayeuna teh. Terus akhir hayat. Ya, karena sebagian besar itu yang di masjid itu kan pensiunan. Jadi kan kadang-kadang ada istilah, ya kira ke masjid kayak pemitos pensiun. Disangkana memang usia teh nepi ka pensiun gitu. Kan tidak tahu. Pada saat kita dikatakan pintar, kata Rasulullah, lamun bener-bener pintar, cing dicek iraha maut. Kan teu apal. Karena maut itu aya istilah di sunat, jodoh, pakti, bagja, cilaka, itu hanya Allah yang tahu. Begitu juga dengan kematian. Mati itu tidak siapapun. Tetapi kalau dilihat dari usia, ya lah anu tos 50 kaluhur teh gitu kan. Iya, tapi ya itu mah lamun buah-buahan anu kolot heula, tapi ada daunan akan ngorah heula. Gitu kan. Ai lalap mah kan teu mungkin lalap nu kolot anu ngorah. Tapi lamun bencana tidak ada tua, tidak ada muda, semuanya habis. Numawi hati-hati. Orang yang cerdas kata Rasulullah yang selalu ingat kematian dan selalu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah, alhamdulillah DKM memberikan sebuah fasilitas supaya kita ingat kematian teh lain kudu tidak semangat. Tapi ada istilah dunia kita genggam, akhirat kita raih. Nah, kegiatan semacam ini ya, sok sanaos gogodana teh seueur. Dan kenapa saya berdiri? Ya supaya bisa melihat gitu. Karena ya kalau kita duduk di masjid kan sudah diatur, tapi di sekolah mah kan lain. Apalagi mahasiswa. Mahasiswa kan tidak diatur duduk. Tapi bagaimana saya menarik supaya mahasiswa berani duduk di depan? Saya katakan yang duduk di depan ini adalah orang-orang yang percaya diri. Atau tapi orang-orang yang sombong. Kudu pangharupna Kades, RW, DKM ya, mung di tukang gitu kan. Nah, anu di tukang mah teu sombong. Henteu teu sombong, tapi teu percaya diri. Da mung dihareup sieun dititah sambutan teh. Pas sumbangan pangheula aku kudu nyumbang. Jadi nu saya teh nu mana? Nu tengah, teu boga pendirian. Ya. Jadi pada saat kita memilih upami kitu calik teh bade nu saya dipengker di tengah di depan, bukan masalah di depan di tengah di pengker. Saya persilahkan satu saat Bapak Ibu calikna di dia. Ini tempat yang terbaik. Setuju tuh? Oke, kenapa duduk yang terbaik di situ? Lain diukna wungkul. Memberikan sebuah tablik, menyampaikan sesuatu pasti kita menjadi sebuah pusat. Walaupun satu ayat perlu disampaikan. Jadi tolong kalau Bapak Ibu hari ini mendapatkan sebuah gambaran ceramah, nah ieu mah kieu cenah henteu loba dalilna, saya katakan saya bukan ustaz.
Tetapi apa yang saya tahu harus saya sampaikan dan harus saya lakukan. Jadi nanti ada sebuah ilmu yang kadang-kadang kita lupa. Ibu bapak, hapunten sakitu anu kapihatur da abdi mah ngan saukur ngadugikeun. Kumaha urang ceramah ngan saukur ngadugikeun. Jadi salila ieu teu bisa ngalaksanakeun. Padahal tunjukkan, wujudkan sehingga diakui. Si bapak eta mah cenah ieu naon rajin ka masjidna, kan diakui. Yang kedua, cukup pengakuan henteu aya penghargaan. Kalau pengakuan tos aya, penghargaan tos aya, maka muncul kepercayaan. Dari mana? Dari yang dilihat. Tapi bukan berarti hayang katingali wae ku batur kabeh sagala rupa. Bukan orang hayang katingali, tapi orang lain bisa melihat kita. Itu yang perlu kita tunjukkan. Baik. Yang selanjutnya apa yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mendidik juga, mencontoh Rasul dengan segala kecerdasannya, tetapi selalu tawadu. Tidak pernah merasa yang paling pintar, tidak pernah merasa yang paling kaya. Jadi sangat salah ya Pak Ustadz Wawan, kalau ada orang yang mengatakan Rasul kita itu adalah miskin. Enggak, dia yang paling kaya, sampai katanya maharnya saja 40 unta. Iya, betul. Lain ieu mah mahar ku alat salat, seperangkat alat salat. Mending alat salat jeung alat rumah tangga segala rupa. Segala dulu mah kan komo di Cikajang mah kasur di Panguwung. Domba hiji tuntun ku opatan. Akhirnya teh beak eta teh kudu nganterkeun seperti itu. Tapi kan itu sebuah tradisi yang perlu kita dapatkan. Jadi kembali kepada yang tadi Bapak Ibu, kita memang mencontoh Rasul bagaimana yang kita lakukan, tetapi kita juga mencontoh Rasul bagaimana itu disampaikan kepada anak-anak kita, tidak hanya dalam bentuk wacana, tetapi tunjukkan perilaku yang sebaiknya, sehingga pada akhirnya anak kita tidak hanya memiliki kejujuran, tidak hanya memiliki amanah, mampu menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan, tetapi dia juga menjadi orang yang cerdas dan selalu tawadu. Hanya yang paling tinggi bagi dia adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingat, Allah tidak akan pernah meridhoi kepada umatnya manakala kedua orang tuanya tidak meridhoi dia. Karena itu, didiklah anak-anak kita untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin, dan taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya. Kenapa? Karena kadang-kadang kesuksesan, kecerdasan seseorang itu bukan karena kepintaran saja, tetapi karena keridhaan kedua orang tuanya. Jadi punten, suatu saat apalagi anak kita mau belajar, apalagi anak kita mau ujian, pada saat anak meminta itu sudah bagus. Mah, doakannya teu kudu dipolototan. Nya geus ini didoakeun. Bari jeung tengah doangan syukur molotot unggul. Iya, udah, sok didoakeun cing lancar, cing dipikanya ku guru, cing dipikanya ku babaturan, cing dilancarkeun dina soalna, cing sukses hirup, cing manfaat ka umat. Kenapa? Orang tua sudah berilmu, dia selalu memiliki sebuah afirmasi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi umat, dan itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kan setengah 10-nya. Jadi saya sudah bicara lebih dari 1 jam. Karaos teh? Nya abdi nu karaos ada hareudang gitu. Berarti lamun geus hareudang teh artinya saya bicara sudah lebih dari 1 jam. Oke. Kinten-kinten ibu bapak sakali deui kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berusaha dalam sebuah pendidikan anak kepada kita. Pendidikan anak kita yang pertama, bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari pemimpin umat, orang yang sangat luar biasa, bahkan memiliki berapa ya, bukan hanya 5 tentang sifat, walaupun itu yang kita ketahui, tetapi ternyata tadi Rasul itu sangat empati, yang kedua sangat cinta pada umatnya, yang ketiga sangat mengkhawatirkan umatnya.
gitu. Jadi kalau kita mendidik anak itu tentu saya katakan tidak lagi berpikir tentang anak itu setelah dilahirkan, tapi bagaimana kita juga harus berpikir tentang calon ibunya dan calon bapaknya. Kenapa? Karena itu yang akan memberikan penyelamatan bagi kita. Yang penting bagaimana berpikir kritis kita dengan kecerdasan yang membuat anak tidak tertekan dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang bijak. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan celotehan-celotehan saya, termasuk kisah-kisah kehidupan saya. Mudah-mudahan memberikan sebuah motivasi terutama bagi anak-anak untuk menjadi maju itu tidak cukup kudu jadi orang kota, untuk gagal itu kudu jadi orang kampung. Pak Wawan itu orang kampung. 3 rut nate 30 kilo kapemegatan, tapi dia kan jantan orang sukses. Ya betul kan? Begitu juga saya itu sama di Jawa Barat jeung di Nusa Jante beda. Di Jawa mah kan lalempeng darah tehnya, di urang mah kan naik turun. Makanya kita itu dilahirkan di gunung. Makanya jangan marah kalau ada orang yang manggil orang utan. Ada orang di gunung begitu. Tapi orang utan na oge ada sebuah keinginan untuk maju dan bagaimana kita membangun umat, dan mudah-mudahan masjid ini cepat selesai. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengurus-pengurusnya sehat, dimudahkan dalam upaya, diterima amal ibadah kita, rezekinya diperbanyak dan diberikan sebuah keberkahan. Saya pikir itu tidak berlama-lama. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di surga. Jangan hanya ketemu di mall. Ya, jangan hanya ketemu di mall. Ya, mari kita ketemu di surga. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini, apalagi bertepatan dengan hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat istimewa kelahiran Rasulullah SAW, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan berdoa ya. Tahu Luna Maya? Tahu, saya suka aura kasih. Tidak usah berlama-lama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.